Salam budaya, Rahayu, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta sosial media dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Reno Baktiar Plasada, seorang blogger dan guru ekstrakurikuler jurnalistik. Saya mengajar di SD dan SMP, salah satu sekolah favorit di Surabaya. Di video yang ke-11 ini saya tetap mengusung tema besar saya, yaitu cinta. Mengapa cinta selalu saya bahas? Karena cinta adalah bagian kehidupan kita di dunia ini. Tanpa cinta, kehidupan akan sirna. Itu pasti. Saya memberi judul adalah mengapa seseorang bisa selingkuh. Saya telah membuat 7 urutan berdasarkan pengalaman yang saya peroleh selama ini, yaitu berjumpa, bergaul dengan beberapa pasangan. Mereka telah berselingkuh dengan berbagai fenomena perselingkuhan yang sangat kompleks sekali. Dan ini fakta, saya tidak bohong di sini karena ada narasumbernya. Saya jelas sekali narasumbernya, saya ngobrol dengan dia, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena saya tidak ingin menyebarkan nama baiknya. Begini, pecinta sosial media dimanapun Anda berada. Alasan pertama mengapa seseorang bisa selingkuh, yaitu pertama, mereka atau salah satu pasangan memiliki fantasi seks. Yang kedua, mereka atau salah satu pasangan ingin minta diperhatikan secara berlebihan. Yang ketiga, alasannya selingkuh adalah ingin cerai. Yang keempat, karena tidak mampu merawat cinta atau berkhianat untuk cinta, tidak setia cinta, melupakan janji pernikahan ketika di awal. Yang kelima, yaitu memiliki keinginan seksualitas yang berlebih atau ada permasalahan internal terkait dengan seksual. Selanjutnya yaitu tidak mampu menjaga rumah tangga dari berbagai sisi. Dan yang ketujuh, salah satunya adalah memang tabiatnya atau karakternya buruk. Begini, pecinta sosial media yang dimanapun Anda berada, saya jelaskan satu persatu. Fantasi seks, seseorang mempunyai fantasi tersendiri akan seksualitas. Meskipun sudah berumah tangga, entah laki-laki atau perempuan, kadang memiliki imajinasi seks yang tidak mereka bayangkan sebelumnya, atau mereka punya bayangan sebelumnya sebelum menikah. Sehingga ketika mereka berselingkuh, dia melakukan fantasi itu. Contohnya, mohon maaf, ketika menikah istrinya atau suaminya tidak ganteng, tidak cantik misalnya, istrinya nggak cantik. Lalu sang laki-laki ini menikah dengan seseorang yang tidak cantik. Entah karena apa, lalu terjadi pernikahan. Di kemudian hari, karena pekerjaan di luar kota atau alasan tertentu, sang laki-laki ketemu dengan orang yang cantik, maka ketika fantasi ini timbul, maka bisa terjadi selingkuhan. Semua perselingkuhan itu memiliki alasan tertentu. Alasannya banyak. 7 ini yang saya temukan. Bisa karena pekerjaannya jauh, istri tinggal di sendirian, maka istri ingin memenuhi kebutuhan seksualitasnya, bisa terjadi selingkuhan. Tidak semua selingkuh itu berakhir dengan penceraian, tidak. Belum tentu perselingkuhan berakhir di pengadilan lalu cerai, tidak. Kecuali memang ingin niat cerai. Nah, pecinta sosial dimanapun Anda berada, kalau menurut saya pribadi, perselingkuhan terjadi ketika di dalam hati kita tidak mampu menjaga cinta itu sendiri. Semua perselingkuhan inti dasarnya adalah tidak mampu menjaga keutuhan cinta.
Saya akan memberikan sebuah contoh nyata, yaitu beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu seorang teman. Dia bercerita bahwa istrinya selingkuh. Wah, saya tanya, kok tahu mas? Oh iya, teman saya itu tahu selingkuhannya, tahu tempatnya selingkuh di mana, tahu berapa lama. Jadi tahun 2001 mulai Januari sampai Desember itu istrinya selingkuh. Saya sampai terheran-heran. Loh mas, teman kok tahu istrinya selingkuh, kenapa kok diem aja? Nah, disinilah saya mulai mengupas, menggali secara dalam tentang teman saya tadi. Dia seorang ASN di Pemprov Jatim. Tapi saya nggak perlu menyebutkan namanya, meskipun saya sudah minta izin kepada dia untuk saya tuangkan di video saya. Menurut dia, mengapa dia tidak menceraikan istrinya meskipun tahu selingkuh, tahu berbuatnya menyakiti hatinya? Ada dua alasan yang pasti. Pertama, dia tidak mau merusak rumah tangganya. Jadi dia membina rumah tangga, dia nggak mau merusak. Kedua, dia tidak ingin anaknya cewek baru berusia 5 tahun tidak mau kehilangan papanya. Dan dia berprinsip bahwa dia harus mempertahankan keutuhan cintanya sekuat tenaganya. Lalu saya tanya, mas bagaimana caranya? Ya caranya begini mas Reno, saya selalu mengatakan kepada istri saya, ayo kita rukun kembali, ayo kita berkomunikasi kembali. Kalau ada masalah, yuk kita ngobrol, kita terbuka. Saya tidak ingin merusak rumah tangga yang kita telah bangun. Wow, salut bro. Itulah cinta. Jadi cinta itu membutuhkan pengorbanan. Bagaimana sikap sang istri yang telah selingkuh? Dia nggak pernah memukul teman saya. Tidak pernah memukul sama sekali. Dia hanya selalu mengajak berkomunikasi. Karena dua-duanya sama-sama bekerja. Bukan soal ekonomi sudah matang. Tetapi dia selalu mengatakan, yuk kita bangun lagi rumah tangga kita. Kita saling memaafkan. Kalau saya salah minta maaf, kita saling memaafkan. Kita demi membangun rumah tangga. Inilah cinta. Jadi cinta adalah basic utama dari semua kasus perselingkuhan. Pecinta sosial media dimanapun Anda berada, semoga di video ini Anda dapat mengambil manfaatnya bahwa cinta adalah kekuatan. Cinta adalah sumber yang dari dalam jiwa. Untuk menjaga sebuah keutuhan cinta, kita membutuhkan pengorbanan. Jadi selingkuh ada banyak alasan. Yang saya uraikan 7 tadi adalah hasil dari riset saya, dari pengalaman saya. Terima kasih kepada siapapun yang Anda menonton ini. Kalau Anda suka, bisa like and subscribe. Kalau Anda tidak suka, tidak apa-apa, itu hak Anda. Terima kasih. Salam damai untuk Indonesia. Peace.